Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak, Ibu serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan dan juga kekuatan untuk kembali bisa kita bercontoh gitu ya, mendapatkan contoh dari perjuangan-perjuangan para sahabat, para orang-orang soleh. Nah, untuk kali ini sahabat yang akan kita bahas itu bernama Zaid ibnu Thabit. Ini lebih dikenal sebagai salah seorang sahabat yang usianya masih sangat muda. Usianya masih sangat muda. Ruwiya at-Tirmidzi wa Abu Ya'la wal Baihaqi min hadithi Abdullah ibnu Amr anna Nabiyya qala. Jadi dalam salah satu hadis baginda Nabi pernah bersabda, Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin. Di antara umatku yang paling lembut itu adalah Abu Bakar. Sementara kalau yang paling tegas adalah Umar bin Khattab. Yang paling pemalu Utsman ibnu Affan. Ya. Wa aqdahum Ali, dan orang yang paling adil, orang yang paling paham tentang peradilan gitu ya, paling bijak ya. Jadi kalau ada satu orang dengan orang lain sedang berselisih gitu, Sayyidina Ali itu bisa memutuskan dengan adil. Yang paling adil adalah Ali bin Abi Thalib. Wa afradahum Zaid ibnu Thabit. Nah, tokoh yang sedang kita bahas ini juga mendapatkan keistimewaan dari Kanjeng Nabi. Keistimewaannya adalah orang yang paling paham tentang ilmu faraid. Ilmu faraid itu apa? Ilmu waris, itu ilmu waris. Biasanya kita ini jarang jarang perhatian dengan ilmu waris kecuali nek sepak ento warisan. Nah, baru belajar. Toh, awakmu wis belajar ilmu waris, Mat? Wis entuk berarti, wis entuk ya. Jadi ilmu waris itu memang ini ya, kompleks gitu. Pemahaman terhadap matematikanya juga harus bagus, harus bijaksana juga gitu. Nah, inilah kehebatan tokoh kita yang sedang kita bahas, yaitu Zaid ibnu Thabit. Kalau kata Kanjeng Nabi, orang yang paling faham dengan ilmu faraid. Wa aqra'uhum Ubay, dan orang yang paling pandai, paling bagus dalam membaca Al-Qur'an namanya Sayyidina Ubay. Wa a'lamahum bil halali wal harami Mu'adz ibnu Jabal, dan yang paling faqih, paling tahu mana halal mana itu haram adalah Mu'adz ibnu Jabal ya. Jadi itulah kehebatan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu bisa mendeteksi sahabatnya satu persatu dengan kelebihannya masing-masing ya. Dan orang itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing ya. Yang paling lembut siapa tadi? Abu Bakar. Yang paling tegas Umar bin Khattab. Yang paling pemalu Utsman bin Affan. Yang paling adil di dalam ada permasalahan Ali bin Abi Thalib. Yang paling tahu tentang hukum faraid Zaid ibnu Thabit. Nah, itulah juga yang harus kita lakukan nanti sebagai orang tua. Minimal kita itu paham kelebihan anak kita satu persatu, dan itu bisa jadi sangat berbeda gitu. Anak pertama sukanya apa, kelebihannya di mana. Anak kedua sukanya apa, kelebihannya di mana gitu ya. Karena orang selalunya begitu Bapak Ibu sekalian. Nasya'a Zaid ibnu Thabit yatiman. Jadi Zaid ibnu Thabit itu anak yatim. Yatim itu apa, Mat? Gak duwe wong tua. Nah, awakmu yatim ora? Hah? Bapakmu sih ono? Oh, ya ya ya. Ya, yatim itu dia yang ditinggalkan oleh bapaknya dan usia dia itu masih
kecil gitu, masih kecil. Maka kalau ada orang usia sudah 30 tahun bapaknya meninggal, itu sudah lagi tidak dianggap anak yatim sebetulnya ya. Dalam hukum Islam sudah tidak lagi dianggap sebagai anak yatim. Nah, Zaid ibnu Tsabit ini yatim. Kenapa disebut yatim? Faqat tuwfiya waliduhu yauma ma'rakah Bu'ats wa kana Zaid ibnu khamsati sanawat. Ketika bapaknya meninggal, Zaid ibnu Tsabit itu usianya baru 5 tahun. Nah, kalau kayak gini kan berarti anak yatim. Nek 50 tahun bapaknya meninggal, nah berarti bukan anak yatim, gitu ya. Wa aslama huwa sabiyun qabla maqdamin nabi ilal Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan bahwa Zaid ibnu Tsabit itu orang Madinah, orang Ansor. Dan Zaid ibnu Tsabit itu sudah masuk Islam sebelum Kanjeng Nabi datang. Ya, karena kan sebelum Kanjeng Nabi datang, Nabi mengutus dulu salah seorang sahabatnya, begitu kan. Nah, itu yang termasuk sudah Islam adalah Zaid ibnu Tsabit. Maka ketika Kanjeng Nabi nanti datang, usia Zaid ibnu Tsabit itu berapa? Wa yauma maji'in Nabi muhajiran kana Zaid ibnu 11 sanah. Ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah, ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah itu usia Zaid ibnu Tsabit baru 11 tahun. Ya. Sahabahu a'mamuhu ma'ahum ila ghazwati Badrin walakinna Nabi arja'ahu li sighri sinnihi wa jismihi. Jadi ketika usia 11 tahun, Zaid ibnu Tsabit itu udah mau ikut perang. Perangnya adalah perang yang pertama, itu perang Badar. Tapi sama Kanjeng Nabi disuruh pulang. Kenapa? Karena usianya baru 11 tahun dan badannya juga masih kecil gitu. Tapi kendele pomet. 11 tahun wes pengen perang. Nah, setelah perang Badar itu ada perang lagi yang kedua namanya perang Uhud. Lagi-lagi mau ikut gitu ya. Wa fi ghazwati Uhud dhahaba ma'a thamaniyati min atrabihi ila Nabi. Jadi ketika perang Uhud, Zaid ibnu Tsabit itu bareng sama teman-temannya, bareng sama saudara-saudaranya berjumlah 8 orang. Usianya hampir sama, apa semende gitu ya. Hah? Semindi. Oke. Terus jengkel amat. Ya. Yarji'una ayyadummahum ilal jaish. Yarjuna ayyadummahum ilal jaishi wa qaddara an-nabi hadha minhum. Walakinnahu hamma biraddihim li saghri sinnihim. Jadi lagi-lagi karena usianya juga masih kecil ketika perang Uhud itu Kanjeng Nabi mengembalikan 8 orang tadi itu. Yang 8 itu salah satunya adalah Zaid ibnu Tsabit. Perang pertama adalah perang Badar. Itu udah mau maju tuh. Waktu itu usianya 11 tahun. Pulang kata Nabi. Nah, perang berikutnya, perang Uhud, masih mau berangkat lagi bersama 8 orang temennya yang lainnya. Faqad di antara 8 itu ada yang maju, namanya adalah Rafi ibnu Hudaij ya. Wa huwa yahmilu hirbatahu wa qala ya Rasulullah inni kama tara ajidu ramya fa'dhan li. Jadi dari 8 orang itu ada yang maju sambil bawa tombak. Ya Rasulullah, saya ini pandai menombak. Tolong izinkan saya untuk ikut perang. Maka sama Kanjeng Nabi ketika dia punya keahlian menombak, diizinkan untuk ikut perang. Sisanya berarti sik piro? Sik 8 kan? Mau sik 7, sik 7. Nah, yang lainnya bagaimana? Oke. Wa taqaddama Samrah ibnu Jundub wa qala ahluhu ya Rasulullah inna Samrah yusri'u rafi'an. Jadi tadi yang bawa tombak itu namanya Rafi, diizinkan sama Nabi. Lalu ada orang yang kedua lagi maju sama Kanjeng Nabi, minta diizinkan, namanya Samroh. Orang-orang mengatakan ya Rasulullah, Samroh kuwi nek gelut karo Rafi sing mau nggawa tombak kuwi sing menang Samroh. Akhirnya sama Kanjeng Nabi Samroh juga diizinkan. Karena yang satu pandai memainkan tombak, yang satu pandai bergulat. Berarti sisa berapa? Sisa 6 gitu ya. Wa baqa sittatun minal ashbali minhum Zaid ibnu Tsabit wa Abdullah ibnu Umar badzalu juhdahum birroja'i
wad-dam'i wasti'radil 'adalat lakin a'maruhum shaghirah wa ajsadahum ghaddatut tariyah faraddahumun nabi. Nah, yang 6 orang yang lain itu sampai nangis-nangis, Pak melu perang. Tapi tetap sama Kanjeng Nabi, yang 6 itu tetap diminta untuk pulang. Jadi orang itu Bapak Ibu sekalian di zaman dulu itu nangis itu gara-gara tidak diizinkan untuk berjuang. Nah, anak-anak di zaman sekarang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu nangis gara-gara apa? Gara-gara nggak dikasih HP gitu. Jadi memang cara pandangnya sudah berbeda gitu ya. Cara pandangnya sudah berbeda. Kenapa umat di zaman dulu itu gemilang ya, para sahabat-sahabat itu luar biasa karena memang cara pandang, cara pikir, mentalitinya itu luar biasa. Nangis gara-gara mau ikut perang nggak diizinin gitu. Ya. Oke. Lihada kana awalu mashhad syahidahu Zaid ibn Thabit ma'an Nabi huwa ghazwatul Khandaq. Nah, setelah perang Uhud itu nggak diizinkan, ada perang lagi namanya perang Khandaq. Nah, perang Khandaq itu sebetulnya Nabi diserang, lalu umat Islam bikin parit itu kayak belumbang tapi jerune nemen dan lebarnya lebar banget sehingga kuda itu kalau mau lompat itu nggak bisa sampai. Nah, baru di saat itulah Zaid ibnu Thabit diberikan kesempatan oleh Kanjeng Nabi untuk ikut perang. Tapi tugasnya nggak perang. Tugasnya apa? Wa kana yanqilut turaba ma'al muslimin. Kan perang Khandaq itu kan maculi gitu kan. Maculi karena tadi bikin parit. Nah, yang dilakukan oleh Zaid ibnu Thabit adalah itu mindahin lemah ya, mindahin tanah. Macul yora, gelut yora, tapi muhimmahnya atau tugas khususnya adalah mindahin tanah-tanah yang tadi sudah digali oleh orang yang lebih dewasa. Dan ngelihat itu kata Kanjeng Nabi apa? Innahu ni'mal ghulam. Zaid ibnu Thabit adalah sebaik-baik anak kecil. Karena usianya berarti kan belum ya sekitar 12 tahunan gitu kan. Udah ikut perang tapi sekali lagi bahwa tugasnya bukan untuk bertempur ya, tapi membantu orang-orang yang lebih tua. Baik. Nah, Zaid ibnu Thabit ini kan orang Madinah ya, orang Madinah. Ketika Kanjeng Nabi meninggal, Bapak Ibu sekalian, itu nyaris umat Islam itu berpecah belah. Ketika Kanjeng Nabi itu meninggal, orang kan bingung. Awalnya bingung siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Kanjeng Nabi. Kan nggak ada wahyu lagi udah. Nggak ada wahyu, nggak ada cara. Orang belum bisa menentukan. Nah, orang-orang Madinah itu berkumpul. Orang-orang Madinah berkumpul, orang-orang pinternya juga ada di situ. Para khutbah itu orang yang pandai pidato. Orang kalau di zaman dulu pandai pidato berarti dia bisa menggerakkan massa. Kayak Soekarno di zaman itu kan ya, bisa menggerakkan massa. Nah, para khutbahnya, para orang ahli pidato di Madinah itu mengatakan begini. Biasanya Nabi Muhammad itu kalau ada satu keperluan, ngutus satu orang dari muhajirin ini berarti orang Mekah, dan ngutus satu pimpinannya lagi dari orang Ansor berarti orang Madinah. Nah, itulah yang awalnya ide yang dicetuskan oleh orang-orang Madinah. Kira-kira idenya begini, orang Ansor atau orang Madinah, kamu punya pimpinannya sendiri. Lalu kemudian orang Muhajirin atau orang Mekah juga punya pimpinannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ide ini kalau seandainya tidak dihentikan, lama-kelamaan apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan yang akan terjadi adalah friksi. Apa itu friksi? Perpecahan. Akhirnya orang Ansor punya pimpinannya sendiri, orang Muhajirin juga punya pimpinannya sendiri. Ojo-ojo engko seloswi-seloswi sok malah gelut dewe. Gelut dewe. Dan itu kan yang sering terjadi ya, pertempuran antara saudara kandung, berebut kekuasaan gitu kan. Nah, Zaid ibnu Thabit di situ adalah orang Madinah. Kata Zaid ibnu Thabit, enggak. Pemimpin-pemimpin itu datangnya dari para muhajirin. Orang muhajirin berarti orang Mekah. Padahal Zaid ibnu Thabit orang Madinah. Nah, dia mau tanazul. Tanazul itu apa ya? Merelakan diri gitu. Udah,
Kita orang-orang Ansor, orang-orang Madinah nggak usah ngambil kepemimpinan ini. Biarkan kepemimpinan ini diurus oleh orang-orang Mekah atau orang-orang Muhajirin. Lalu di situ ada Abu Bakar, langsung Abu Bakar tangannya itu dipegang sama Zaid Ibnu Thabit. Ini adalah pimpinan kita, kata Zaid Ibnu Thabit. Akhirnya orang-orang Madinah juga ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Zaid Ibnu Thabit. Memegang tangannya Abu Bakar, berbaiat sama Abu Bakar. Akhirnya umat Islam yang awalnya tadinya itu nyaris akan memiliki dua pemimpin, nah gara-gara Zaid Ibnu Thabit akhirnya punya hanya satu orang pemimpin, yaitu Abu Bakar. Itu jasanya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Baik. Selanjutnya, jadi kehebatan Zaid Ibnu Thabit itu adalah mu'jizah lughawiyah. Jadi dia punya mukjizat itu di dalam berbahasa. Memang jadi kalau ngapalin bahasa itu cepet banget. Umurmu berapa saiki, Mas? Papat pitu. Bahasa Inggris iso? Bahasa Jawa ya. Oh, siap. Lama qaddama Nabi al-Madinah al-Munawwarah jaa Banu Najjar bi Zaid Ibnu Thabit. Jadi Zaid Ibnu Thabit ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah, Zaid Ibnu Thabit dibawa. Walam yakun yaumuha qad tajawaza al-hadiyata asyratin min umrihi. Ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah, usianya belum genap 11 tahun. Faqalu, orang-orang saudara-saudaranya satu kabilah itu mengatakan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hadza Zaid Ibnu Thabit yahfazu minal Qur'ani ma yasurruka. Ini Zaid Ibnu Thabit, anak usia 11 tahun, tolong dengarkan bacaan Al-Qur'annya. Kalau jenengan nanti dengar bacaan Al-Qur'annya Zaid Ibnu Thabit, jenengan akan senang. Kata orang yang satu bani dengan Zaid Ibnu Thabit. Fastaqra'ahu Nabi faqara'a lahu surah Qaf. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi minta supaya Zaid Ibnu Thabit untuk membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Dan waktu itu Zaid Ibnu Thabit membacakannya surat Qaf. Anak usia berapa, Mat? 11 tahun. Wes apal surat Qaf. Nah. Andi we? Al-Fatihah. Jadi ketika Zaid Ibnu Thabit membacakan surat Qaf, wala haudha fihi dzaka'an waqadan. Begitu Kanjeng Nabi mendengar bacaannya Zaid Ibnu Thabit, Kanjeng Nabi langsung bisa menangkap bahwa anak ini cerdas luar biasa. Wa aqlan muniron, dan akalnya itu utaknya encer lah bahasa Indonesia, utaknya encer. Faqala lahu ya Zaid ta'allam fi kitab Yahud. Ya, fa inni wallahi ma aminu Yahud ala kitabi. Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Zaid Ibnu Thabit, anak usia 11 tahun, untuk mempelajari bahasa orang-orang Yahudi. Bahasa apa itu? Namanya Ibrani. Kata Kanjeng Nabi, sebab saya itu agak ragu, saya ketika bersurat sama orang-orang Yahudi, apakah tulisannya itu betul atau enggak. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa Kanjeng Nabi kan nggak bisa nulis gitu ya, yang menuliskan sahabatnya. Tapi Kanjeng Nabi nggak begitu yakin. Kan agak repot Bapak Ibu sekalian ya. Ngirim surat ya, tapi ternyata surat yang kita kirim itu dipahaminya berbeda gitu. Nah, Kanjeng Nabi khawatir begitu ketika berkirim surat sama orang-orang Yahudi, karena sahabat-sahabat Nabi itu tidak terlalu pandai berbahasa Ibrani, khawatir ada salah-salah penulisan. Karena waktu itu belum ada AI, belum ada Google Translate kan gitu ya Bapak ya. Ya. Nah, scroll. Nah, maka yang diperintahkan adalah Zaid Ibnu Thabit. Fama madat 15 lailatin illa waqad ta'allama Zaid al-Ibriyah. Tidak sampai 15 hari Zaid Ibnu Thabit langsung bisa memahami bahasa Ibrani. Berapa hari? 15 hari. 15 hari itu setengah bulan. Anak NDW iki kon les bahasa Inggris pirang tahun gue? 5 tahun.
Itu anak 11 tahun Bapak Ibu sekalian, 11 tahun belajar bahasa Ibrani ternyata 15 hari bisa. Ini jangan-jangan sing tukang ngeles-ngelesi kuwi iki pancen ndawak-ndawake pembelajaran yo kena nggo pemasukan soalnya kan no. Aslinya coy nek digawe cepet ki iso coy. Atau karena memang Zaid Ibnu Thabit juga pinter luar biasa gitu. 15 hari langsung bisa. Usia 11 tahun. Fama madat 15 lailatin illa waqad ta'allama Zaid al-Ibriyah wa kana yaktubu lin-nabi idza arada ay yaktuba ilaihim wa yaqra'a risalatahum idza katabu ilaihi. Jadi Zaid Ibnu Thabit itu sampai bisa nulis. Dalam 15 hari nulis bahasa Ibrani bisa. Kalau ada surat dari orang Yahudi yang diminta untuk membacakannya adalah Zaid Ibnu Thabit. Membacakan, menerjemahkan, membalas suratnya semuanya Zaid Ibnu Thabit. Berarti ini kan udah lancar betul, ya, lancar betul. Wa ba'daha bi muddatin qasiratin qala an-nabi li Zaid Ibnu Thabit at-tuhsinu Siryaniyah. Nah, setelah pandai berbahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi, Kanjeng Nabi bertanya kepada Zaid, kamu bisa nggak bahasa Suryani? Bahasa mana ini ya? Hah? Persia? Iya. Faqala lahu Zaid, la, kata Zaid, saya nggak bisa bahasa Suryani. Faqala lahu Nabi fata'allamha fa innahu ta'tina kutub. Katakan yang Nabi, kalau gitu, kalau kamu belum bisa bahasa Suryani, kamu belajar. Karena banyak sekali surat-surat juga datang dari Suryani. Dan saya bingung, balasnya gimana, ini artinya apa. Fata'allama Zaid fi sab'ati asyrati yaumin. Sama Zaid Ibnu Thabit belajar bahasa Suryani itu cuma 17 hari. Langsung lancar. Kalau tadi bahasanya orang Yahudi 15 hari. Padahal banyak orang mengatakan bahasa Yahudi itu agak susah gitu kan. Susah. Bahasa Suryani 17 hari. Qala al-A'mash mu'alliqan kanat ta'tihi kutub yashtahi alla yattali'u 'alaiha illa man yathiqu bihi wa min huna utliqa 'ala Zaid laqab turjumanur rasul. Karena itu Zaid itu biasanya kalau ada surat dari bangsa lain datang, yang membacakan adalah Zaid Ibnu Thabit. Yang menerjemahkan kepada Kanjeng Nabi ke dalam bahasa Arab juga Zaid Ibnu Thabit. Kalau Kanjeng Nabi memerintahkan untuk menulis surat balasan, itu juga yang nulis adalah Zaid Ibnu Thabit. Karenanya Zaid Ibnu Thabit dijuluki sebagai penerjemahnya Kanjeng Nabi. Ini penting teman-teman semuanya. Kanjeng Nabi dari awal Islam ada itu sudah konsentrasi, sudah menaruh perhatian terhadap bahasa asing. Maka kita ini jangan alergi juga terhadap bahasa asing gitu. Kamsia mau kamsia. Ya. Ya. Nah, sekarang ini kan ya bagi orang kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, bahasa keilmuan ini sekarang kan bahasa Inggris ya. Rasa-rasanya menurut saya kita perlu juga untuk mendidik anak-anak kita ini untuk bisa bahasa Inggris gitu. Karena ya keilmuan sekarang dibuka dengan bahasa Inggris ya. Selain juga mempelajari bahasa Arab. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah kehebatan Zaid Ibnu Thabit terhadap bahasa ini nanti sangat berperan terhadap sejarah umat Islam. Wa ba'da wafatin Nabi ishta'alal muslimuna bi hurubir riddah. Jadi setelah Kanjeng Nabi meninggal, orang-orang kan banyak yang murtad. Waktu itu Abu Bakar mengatakan nggak boleh ada yang murtad. Waktu itu orang-orang murtad pimpinannya siapa? Musailamatul Kadzab gitu ya. Ada nabi palsu namanya Musailamatul Kadzab dan ternyata banyak juga pengikutnya. Ya selamat yang ngaku nabi palsu be cono sing mendungi ya betul. Iya. Itu Musailamatul Kadzab ngaku sebagai nabi, itu ada yang ikut dan yang ikut tuh banyak. Abu Bakar sampai harus memerangi, pati-pati Abu Bakar harus memerangi, berarti jumlah pengikutnya banyak. Terakhir yang ada nabi palsu dan pengikutnya cukup banyak itu di Afrika kalau nggak salah ya, terakhir ya. Ya,
Jadi ketika Abu Bakar memerangi orang-orang murtad ini, ternyata banyak para hufad atau orang yang hafal Al-Quran itu juga ikut syahid, gugur dalam perang Riddah itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ini sekarang ini yang hafal Al-Quran semakin sedikit. Karena para penghafal Quran kemarin pada gugur. Maka supaya Al-Quran ini tidak hilang, kata Umar bin Khattab, kita harus mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran. Ketika ada usulan seperti itu dari Umar bin Khattab, wastakhara Abu Bakrin rabbahu wa syawara ashabahu thumma badalahu ayajma'al Qur'an da'a Zaid ibn Thabit wa qala lahu innaka ghulamun aqil. Maka setelah istikharah, Abu Bakar mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, lalu memutuskan mengumpulkan Al-Qur'an. Dan yang diminta atau ditugasi untuk mengumpulkan Al-Qur'an adalah Zaid ibn Thabit. Karena waktu itu kan Al-Qur'an ditulis ya, ditulisnya kan tapi di pelepah-pelepah, mungkin di tulang-tulang. Nah itu dikumpulin sama Zaid ibn Thabit, kemudian diurutkan. Kata Zaid ibn Thabit, ini pekerjaan berat. Kata Zaid ibn Thabit, kalau seandainya saya diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk mindah gunung, itu lebih ringan daripada saya harus mengumpulkan Al-Qur'an. Kenapa, Pak? Resikonya apa? Salah gitu kan. Salah numpuk urutannya kan blai. Nah, yang tengah-tengah surat Al-Baqarah, teman-teman tengah-tengah ono surat Yasin. Nah, yang tengah-tengah surat Yasin, teman-teman ono surat Kulhu gitu kan. Akhirnya kan kacau jadinya. Oh, itu berat sekali. Ketika urutannya itu kacau, berarti umat Islam seluruh dunia jadi cara membaca Al-Quran urutannya juga kacau. Maka ini tantangan dan tugas yang berat sekali gitu. Tapi alhamdulillah karena Zaid ibn Thabit itu punya kecerdasan yang luar biasa, utaknya wamata mau encer, maka ya, itu bisa diurutkan dengan baik sama Zaid ibn Thabit. Itu di masa siapa tadi? Abu Bakar. Ya, ngumpulin Al-Quran dulu, dikumpulin. Kemudian terjadi masalah lagi Bapak Ibu sekalian. Apa masalahnya? Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, itu kan pemeluk agama Islam sudah dari mana-mana. Sudah banyak betul. Ketika ketika pemeluk Islam itu hanya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, maka cara membaca Al-Qur'annya itu masih sama. Contoh misalkan ketika wadduha, maka bacanya juga sama-sama wadduha. Tapi begitu kemudian Islam itu semakin melebar, maka ada kabilah-kabilah lain juga yang juga masuk Islam. Wadduha di tempatnya dia sudah tidak lagi dibaca wadduha, tapi dibacanya dengan wadduhi misalkan, begitu. Jadi lahjahnya sudah berubah gitu. Sudah berbeda. Dan itu banyak sekali lahjah-lahjah bahasa Arab yang orang itu membaca Al-Qur'an sesuai dengan lahjahnya. Contoh misalkan di Indonesia itu yang betul itu alhamdulillahirabbil alamin. Tapi aku krungu jare ana wong wetan apa wong di nek ngomong udu alamin tapi ngalamin gitu. Itu kan lahjah mereka emang disuruh untuk alamin nggak bisa, bisanya ngalamin gitu. Ada lagi nggak contoh-contoh yang kayak gitu Mas Nur? Ya itu satu contoh lah ya. Nah, orang-orang yang berbeda lahjah itu karena ingin supaya kaumnya, kabilahnya, saudaranya juga tahu Al-Qur'an, masing-masing itu nulis Al-Qur'an sesuai dengan lahjahnya masing-masing. Nah, coba kalau ditulis gedreknya apa ya? Latin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu berarti A L A M I N alamin gitu kan. Nah, tapi begitu ngalamin berarti tulisannya adalah N G A L I M I N gitu. Nah, kira-kira begitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kabilah ini nulisnya begini, kabilah sini nulisnya begini, kabilah sini nulisnya begini, sesuai dengan lahjahnya masing-masing. Itu Bapak Ibu sekalian,
Bisa bertempur nggak nanti umat Islam? Bisa bertempur. Yang benar adalah ngalamin. Ini loh buktinya, tulisannya NGA gitu. Kata yang satu lagi enggak, yang betul alamin di tempat kami ALAMIN. Maka adalah salah seorang sahabat datang kepada Utsman bin Affan, ini Al-Quran harus disatukan cara penulisannya. Karena kalau tidak, nanti umat Islam suatu masa di masa depan akan berbeda pendapat, berbeda penulisan, sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berbeda tentang Injil dan Tauratnya. Maka kemudian Utsman bin Affan bertanya, siapa orang yang paling pandai di dalam menulis? Yang paling pandai di dalam menulis adalah Zaid ibnu Thabit. Siapa orang yang paling pandai di dalam melafadzkan Al-Quran sesuai lafadznya Kanjeng Nabi? Nah, lalu ditunjuk ada salah seorang sahabat namanya Sa'id ibnul As. Jadi yang bacaan Al-Qur'annya paling mirip sama Kanjeng Nabi namanya Sa'id ibnul As. Sementara Zaid ibnu Thabit pinternya nulis. Maka kata Utsman apa? Kalau begitu, Sa'id ibnul As diminta untuk membacakan Al-Qur'an. Sementara Zaid ibnu Thabit menuliskan Al-Qur'an sesuai dengan yang dibacakan oleh Sa'id ibnul As. Kene bahasane dhewe apa berarti? Didiktekke po. Nah, jadi sing ditekke arane Sa'id ibnul As, yang nulis adalah Zaid ibnu Thabit. Dari situlah kemudian ada satu Al-Quran namanya Rosmul Utsmani, atau Al-Quran yang sesuai dengan dibentuk oleh Utsman bin Affan. Nah, akhirnya Utsman bin Affan membakar Al-Quran selain dari Al-Quran yang ditulis oleh Zaid ibnu Thabit. Karena kalau tidak dibakar itu ada sisa-sisanya, nanti umat Islam bisa berantem. Wong masalah adzan Jumat siji apa loro becok gelut, nah masalah apa maneh kuwi ana kunut apa ora cok gelut, apalagi kemudian baca Al-Qur'annya tulisannya berbeda-beda. Ya ini luar biasa. Zaid ibnu Thabit ini anak muda yang saat itu berusia 11 tahun dan pandai berbahasa. Dia menyelamatkan umat Islam di masa depan dari perpecahan-perpecahan yang semestinya bisa muncul gitu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.